Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi serta mempresentasikan materi kami mengenai memahami cara membuat hastakarya yang disusun oleh dan beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Dewi Yuliana Ariski dengan NIM 23041900043, Arum Yuliardi dengan NIM 23041900052. Yang ketiga ada Livia Tamara Khurratu Aini dengan NIM 23041900053 dan Febi Mayasari dengan NIM 23041900056. Materi pertama akan disajikan oleh Saudara Febi Mayasari. Kami persilahkan untuk Febi Mayasari memaparkan materi. Silahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi hastakarya. Apa itu hastakarya? Hastakarya adalah sebuah kegiatan membuat suatu karya yang bermanfaat dan dapat menghasilkan uang. Membuat hastakarya bertujuan untuk membina penggalang menjadi orang yang bisa memenuhi kebutuhannya dengan tidak bertanggung jawab pada orang lain. Latihan membuat hastakarya ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat, sehingga dengan demikian kecakapan dari yang diperoleh melalui latihan benar-benar efektif. Yang selanjutnya adalah contoh dan cara membuat hastakarya. Alat dan bahannya adalah 1. Kardus bekas, yang kedua tali sepatu berwarna, warnanya bebas, yang ketiga pensil, keempat penggaris, kelima paku, dan yang terakhir adalah cutter. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum membuat celengan dari kardus bekas, baiknya tentukan terlebih dahulu seberapa besar celengan yang akan kamu buat. Lalu, gambar pola tersebut menggunakan pensil dan penggaris di atas kardus. Pastikan garisnya tidak miring untuk menjaga bentuk celengan agar sistematis. Potong kardus yang sudah dibuat pola dengan menggunakan cutter ataupun gunting. Langkah yang selanjutnya, lubangi sisi samping kardus menggunakan paku. Untuk melubanginya, kamu harus melipat kardus tersebut sampai celengan berbentuk kubus. Dan lihat sisi mana saja yang perlu dijahit menggunakan tali sepatu dan lubangi secara sejajar. Pastikan lubang tersebut tidak berdempetan dan memiliki jarak yang sama antara lubang yang satu dan lainnya. Jika sudah, kamu hanya perlu menjahit setiap sisi yang sudah dilubangi menggunakan tali sepatu. Untuk menjahitnya, mulailah dari dalam agar jahitannya terlihat lebih rapi. Jika celenganmu sudah jadi, jangan lupa untuk memberi celah pada bagian atas celengan menggunakan cutter. Celengan sudah siap digunakan. Baik, di sini saya selanjutnya akan memaparkan mengenai manfaat dari hastakarya atau kerajinan. Yang pertama yaitu mengurangi pencemaran lingkungan, yang artinya barang-barang ini jika dibuang ke tanah dapat menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah. Dan melalui pemanfaat barang bekas pencemaran lingkungan ini dibuat hastakarya tujuannya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua ada mengasah kreativitas dan keterampilan. Yang dimaksud dengan mengasah kreativitas dan keterampilan adalah membuat berbagai produk kerajinan tangan dari barang-barang yang dapat meningkatkan kreativitas sehingga dapat menghasilkan karya yang baru, yang inovatif dan inovasi. Yang ketiga ada meningkatkan pendapatan. Tujuannya adalah barang bekas ini dibuat menjadi kerajinan dapat diubah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Hal ini membuka peluang usaha baru sehingga hastakarya dapat meningkatkan pendapatan sehingga dapat memiliki daya jual. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan ini merupakan usaha dari pembuatan kerajinan barang bekas yang akan membuka lowongan pekerjaan sehingga
mengurangi pengangguran. Baik, selanjutnya ada tujuan pembuatan hastakarya. Yang pertama, untuk menambah nilai estetika pada suatu benda. Nilai estetika yang dimaksud tersebut adalah nilai keindahan. Yang kedua, ada pengembangan kreativitas serta dapat menambah wawasan. Dengan pembuatan hastakarya tersebut dapat menambah wawasan dan pengalaman. Yang ketiga, sebagai hiasan untuk memperindah suatu tempat. Hastakarya bisa ditempatkan di sebuah ruangan ataupun di sebuah kamar atau di sebuah tempat-tempat yang tertentu. Dapat menguntungkan untuk diri sendiri serta orang lain. Yang dimaksud dapat menguntungkan untuk diri sendiri serta orang lain adalah dapat membuka lowongan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Yang kedua, mempunyai daya jual, itu membuat meningkatkan pendapatan seseorang. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Dewi. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Materi yang selanjutnya adalah nilai-nilai yang terdapat dalam kerajinan hastakarya. Nilai-nilai tersebut meliputi yang pertama ada nilai kreatif. Nilai kreatif merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan suatu hal yang baru, baik berupa gagasan maupun berupa kerajinan. Yang kedua adalah nilai keindahan. Nilai keindahan merupakan nilai yang sering disebut dengan nilai estetika. Suatu produk pastinya memiliki nilai estetika untuk suatu produk tersebut dapat dilihat atau enak dipandang. Yang ketiga yaitu nilai ketelitian. Nilai ketelitian merupakan nilai untuk meningkatkan kreativitas. Selain itu juga dapat meningkatkan kesabaran dan ketelitian dalam membuat suatu kerajinan. Yang keempat yaitu nilai kepedulian. Nilai kepedulian merupakan nilai yang mengindahkan, memperhatikan, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dalam hal ini, nilai tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.